Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas interface and design ya dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Namun sebelumnya ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf pada kesempatan kali ini dilakukan perkuliahannya dengan YouTube ya, dengan bantuan YouTube. Karena pada hari ini ada agenda lain ya yang mendesak yang diharuskan saya untuk hadir dalam agenda tersebut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman bisa untuk menonton dari awal hingga akhir. Oke ya, karena nanti ada sesi sesi latihan tugas lagi di akhir presentasi saya pada kali ini. Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang interface and design. Oke, di mana interface and design ini salah satu barometer ya, salah satu tolak ukur bagus atau tidaknya aplikasi yang teman-teman buat dalam mengembangkan atau dalam mendesain sebuah sistem atau apps atau aplikasi ya, berbasis website ataupun berbasis mobile. Oke, ruang lingkupnya nanti yang akan kita bahas adalah interface, kemudian prinsip interface, kemudian prinsip desain. Oke, karena di dalam interface dan di dalam desain itu sendiri itu ada tolak ukur ya, interface yang baik seperti apa, kemudian prinsip desain atau desain yang baik seperti apa, ya kan, kapan kita bisa menggunakan desain dengan warna cerah gitu kan, kapan kita bisa menggunakan interface dengan umur rata-rata user misalkan 20 tahun ke atas atau bahkan 20 tahun ke bawah ya, kayak anak-anak gitu. Atau bisa jadi kita mendesain sebuah aplikasi untuk manula gitu ya, misalkan 55 tahun ke atas dan lain sebagainya. Karena setiap interface ketika beda umur itu beda perancangannya, beda desainnya gitu ya, karena memiliki faktor psikologis yang berbeda. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus tahu nih prinsip interface dan prinsip desain. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang penjelasan singkat dari interface antarmuka ya, atau antarmuka. Oke, interface atau antarmuka user interface adalah visualisasi dari website, aplikasi software, atau device hardware, di mana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. Baik, teman-teman. Jadi, interface itu merupakan visualisasi ya. Nih, visualisasi dari website, aplikasi software, atau device hardware. Contohnya adalah ketika teman-teman membuka website, membuka aplikasi berbasis website ataupun berbasis mobile, atau bahkan device hardware sekalipun, itu ada namanya tampilan. Di mana tampilan tersebut merupakan salah satu cara ya di mana manusia dengan komputer melakukan interaksi ya. Jadi interface ini adalah tengah-tengahnya ya, caranya untuk ngajak ngobrol manusia dengan komputer. Begitu juga ketika komputer ngajak ngobrol dengan manusia. Emang bisa Pak? Bisa lah. Gitu, melalui apa? Melalui interface.
Nah, maksud ngajak ngobrol atau berinteraksi komputer dengan manusia di sini bukan ajak ngomong, bukan. Tapi dalam tanda kutip di situ adalah mengajak interaksi. Nah, jadi ketika si komputer mengajak interaksi dengan manusia, manusia akan melakukan feedback atau interaksi balik, yaitu berupa dengan mengklik, ya, mengklik suatu button yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, ketika ketika manusia itu mengklik ya button, nah secara tidak langsung ketika dia ingin mengklik dia akan membaca terlebih dahulu gitu kan. Ketika contohnya aja ada open atau close. Nah, sebelumnya dia sudah membaca terlebih dahulu nih. Kalau saya ngeklik open, apa yang terjadi? Kalau saya mengklik close, apa yang terjadi? Di atasnya sudah ada informasinya. Ya, makanya ketika sudah dibaca informasi, maka manusia tersebut akan melakukan suatu tindakan. Nah, makanya di sini ada keywordnya informasi. Oke ya, di mana seorang user berinteraksi ya kan? Nah, di sini kata kuncinya juga berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut dan bagaimana ditampilkan di layarnya. Ya sama ketika teman-teman melihat gambar di sebelah kanan sini, itu kan ada beberapa informasi ya kan yang disampaikan. Contoh ada angka 2.500, contoh aja nih penjualan gitu. Wih, kita dapat nih 2.500 penjualan pada hari ini. Tapi ini dari 2.500 ini banyak kan dari kotak mana ya? Coba diklik diklik. Nah, hasilnya menghasilkan informasi. Contohnya di bawahnya gitu ya, contoh ini kan. Contohnya, oh ini dari Jakarta sekian persen, oh dari Bandung sekian persen, oh dari ini, dari kota mana lagi sekian persen, terus sampai bawah. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi. Ketika ada informasi dan informasi itu bisa diklik ya, bisa diklik akan menimbulkan interaksi antara manusia dengan komputer. Oke, kita lanjut di bawahnya. Nah, UI merupakan gabungan dari, oleh sebab itu tadi kata kuncinya nih teman-teman. UI atau User Interface itu merupakan gabungan dari desain visual. Ya, visual ini berkaitan dengan mata, namanya kan penglihatan. Oke ya, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang input output pada manusia. Pembahasannya tentang faktor manusia, yaitu saya sudah pernah menjelaskan bahwasanya panca indera yang paling sering digunakan dalam mata kuliah ini, ya, interaksi manusia dan komputer adalah panca indera penglihatan, visual atau yang berkaitan dengan mata. Oke. Makanya kita harus memanjakan yang berkaitan dengan UI, user interface itu, kita harus memanjakan mata kita. Gimana caranya orang betah berlama-lama di website atau di aplikasi yang kita buat. Makanya di sini UI merupakan gabungan dari desain visual, ya kan? Desain. Harus secantik mungkin, serapih mungkin, semaksimal mungkin tampilan pada komputernya. UI merupakan gabungan dari desain visual. Yang kedua, desain interaksi. Nah, kalau visualnya sudah bagus, oke teman-teman, jangan lupa desain interaksinya juga dipermudah. Desainnya bagus nih, matanya ngelihat mantep, wih keren nih tampilan aplikasinya. Tapi di mana tombol belinya ya? Coba dicari, di mana ya? Dilihat di atas, dilihat di bawah, kok nggak ada? Di mana ya? Ya Allah, ternyata dia tombolnya ada di atas pojok kanan, kan aneh. Kenapa aneh? Ya, mata kita kurang bisa ngelihat, udah begitu kecil lagi gitu kan. Nah, udah gitu juga jauh
Ya, kalau aplikasinya berbasis mobil di pojok kanan atas contohnya aja ya, itu jauh dari namanya jempol. Ya enggak? Ya kalau mau beli ya carilah, bikinlah atau desainlah tombol yang dekat dengan jempol. Supaya apa? Supaya closingnya cepat. Orang gampang interaksi. Nah, itu dia. Nah, di tahap desain interaksi ini, nah dibutuhkan namanya UX, User Experience. Kita harus tahu nih pengalaman penggunanya seperti apa gitu kan. Makanya kita harus tahu faktor psikologis atau faktor dari user atau end user yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, desain interaksi ini akan menjadi baik atau bagus ketika kita sudah memiliki data experience, data pengalaman dari pengguna aplikasi tersebut. Jika aplikasinya dikembangkan, Pak, saya aplikasinya baru buat nih Pak, di GTN. Oke, coba teman-teman bisa menggunakan membuat apa namanya survei gitu kan ya dari aplikasi sejenis. Kalaupun teman-teman nih aplikasinya baru banget nih Pak, oke teman-teman bisa riset, bisa mengadakan dengan mengisi kuesioner ya, menyebar kuesioner kepada orang-orang eh, apa namanya, saya membuat aplikasi ini gitu kan. Terus teman-teman buatlah kira-kira barometernya apa aja nih menurut orang-orang bahwa UX atau experience yang baik dalam aplikasi kira-kira seperti apa. Tanya, buatlah sebuah angket kuesioner untuk mendukung experience penggunanya. Oke ya. Nah, yang terakhir, UI merupakan gabungan dari infrastruktur informasi, teman-teman. Oke, infrastruktur informasi itu berupa beberapa informasi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, aplikasi jelas, interaksinya bagus, ya kan mudah, kemudian visualnya apik, cakep, mantap tenan pokoknya teman-teman. Ini kalau tiga ini terpenuhi dengan baik, wah insya Allah lebih bagus dari apa namanya desain-desain yang mungkin teman-teman dulu pernah dibuat atau pernah ngebuatnya. Nah, kalau belum pernah buat, baru buat sesuai dengan apa namanya gabungan dari user interface ini. Desain visualnya bagus, interaksinya mudah, informasinya jelas. Oke ya, kita lanjut. Nah, tujuan dari UI, kenapa sih kita harus mendesainnya yang bagus, kemudian interaksinya yang mudah, kemudian informasinya jelas. Kenapa gitu? Ini dia, untuk meningkatkan usability atau kegunaan, ya, meningkatkan usability dan user experience, ya, ini kata kuncinya. Untuk meningkatkan kegunaan dan pengalaman pengguna dengan mengkomunikasikan fitur-fitur pada sistem, ya. Percuma dong teman-teman udah buat aplikasi desainnya dengan bagus gitu kan, misalkan aplikasi jual beli online gitu dengan bagus, apik ya, tapi nggak digunakan. Ya, aplikasinya bagus, ini bagus banget, UI-nya bagus gitu kan, informasinya jelas, tapi nggak digunakan teman-teman. Ya ambiar. Kenapa bisa dikatakan ambiar? Karena dia nggak digunakan, ya kan? Nggak ada gunanya gitu. Nah, oleh sebab itu, tujuan dari user interface itu supaya aplikasi yang teman-teman buat itu bisa digunakan dengan jangka panjang. Ketika penggunaannya jangka panjang, itu akan meningkatkan juga pengalaman pengguna. Wih, bagus ya. Nah, itulah fungsinya untuk meningkatkan kegunaan atau usability dan user experience. Nah, terus kenapa sih user interface itu penting? Ya, kenapa tampilan yang bagus itu penting? Kenapa interaksi yang mudah itu penting? Kenapa informasi yang jelas itu penting dalam membuat suatu website? Karena
karena untuk menarik pengunjung pada website. Ya, kalau teman-teman pengen dong, ketika teman-teman membuat suatu aplikasi banyak pengunjungnya, wih cakep ya gitu kan, wih bagus nih, wih aplikasinya gampang gitu digunakan, wih informasinya jelas nih, mantap gitu kan. Nah ini untuk menarik pengunjung, dan nggak pengen dong ketika teman-teman sudah buat ternyata nggak ada yang gunakan sama sekali gitu, ya kan? Nah, itulah kenapa pentingnya user interface dalam mendesain atau mendevelop suatu aplikasi atau sistem untuk menarik pengunjung. Intinya itu ya, kata kuncinya adalah untuk menarik pengunjung. Ketika pengunjung datang, nah secara tidak langsung, kalau marketplace nih, atau misalkan teman-teman mendesain aplikasi jual beli barang online gitu ya. Kalau user interface-nya bagus, banyak orang datang, ya cuannya juga banyak yang datang. Oke ya, paham ya? Kenapa banyak cuan datang? Karena ini teman-teman, trafficnya, pengunjungnya banyak. Gitu. Contohnya aja, Facebook mungkin tampilannya biasa aja dulu tahun 2009 lah ya, kurang lebih. Itu biasa aja. Tapi seiring perkembangannya waktu, banyak pengguna datang. Facebook memperbaiki diri, tampilan UI-nya lebih fresh, lebih bagus, iklan masuk, ada namanya FB Ads, gitu kan? Karena orang sekarang sudah banyak, trafficnya banyak yang mengunjungi Facebook. Nah, orang-orang yang memiliki perusahaan di luar Facebook, wih gimana nih cara beriklannya? Ah, bisa lah iklan di Facebook, ada, makanya dibuat namanya FB Ads, gitu ya. Nah, ini ketika trafficnya bagus, maka cuan juga banyak yang datang. Oke ya teman-teman ya. Nah itu kenapa pentingnya user interface. Kedua, selanjutnya teman-teman, kita akan ngebahas tentang interface komponen. Oke ya. Jadi di dalam interface, di dalam penggunaan tatap muka ya, interface. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Ada komponen antar mukanya. Yang pertama adalah pengguna atau user. Kemudian bahasa perintah atau command language, kemudian umpan balik atau feedback, kemudian yang keempat tampilan informasi. Kalau nggak salah masih ada di bawahnya deh. Oh enggak, 4 berarti. Komponen utamanya yaitu satu pengguna atau user. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, ya base-nya, landasannya itu harus dengan sesuai keinginan user. Oke, harus sesuai keinginan user. Kenapa? Ya karena dia yang menggunakan. Gitu kan. Jangan teman-teman membuat aplikasi, kemudian ya bagusnya kayak begini pak, begini. Masa sih iya, lah ini harus di atas, harus di bawah, harus di kanan, di samping, harus begini, kalau diklik sini harus sini. Sudah di riset belum? Sudah nanya usernya belum? Jangan usernya harus mengikuti sistemnya harus mengikuti kebutuhan atau keinginan user. Gitu ya. Oke, yang kedua, komponen kedua adalah bahasa perintah atau command language. Nah, di dalam interface komponen itu harus ada namanya bahasa perintah atau command language. Dan itu sangat penting sekali. Dan itu merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh komputer terhadap manusia. Contoh, ketika ada pop-up, dihapus atau tidak? Yes or no? Oke ya, harus ada namanya bahasa perintah, komponen utamanya. Oke. Yang ketiga adalah umpan balik atau feedback, yaitu untuk meyakinkan sistem sudah menerima perintah user. Itu tidak jauh beda dengan yang tadi. Contohnya ketika teman-teman ingin meng-close dokumen, ya, ketika ingin meng-close dokumen, itu akan ada namanya feedback. Ketika diklik close, yakin mau menutup aplikasi ini, mau disimpan dulu atau tidak, yes or no, save or no, gitu ya. Ada umpan balik.
Nah, itu harus ada di dalam interface-nya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah tampilan informasi. Oh, ini jelas sekali. Karena ada button-buttonnya, ada tombol-tombolnya, gitu. Yes or no, tapi nggak ada informasi tambahannya, ya sama aja. Makanya harus ada namanya informasi yang jelas. Untuk apa? Untuk melakukan manusia bisa melakukan interaksi dengan komputer ataupun sebaliknya. Oke teman-teman, kita masuk sekarang ke prinsip interface. Apa aja sih yang dibahas? Baik, prinsip interface itu menurut Deborah J. Mayhew dalam General Principle UI, Principle of UI Design, itu ada 17 prinsip. Ingat, ada 17. Jadi untuk membuat interface yang baik itu ada 17 prinsipnya. Ya, untuk mendapatkan hasil dan tampilan yang maksimal. Ya, kita bahas. Oke teman-teman, pertama kita akan ngebahas ini aturan nomor 2 nih ya. Ini 2, ini 3, I'm so sorry. Oke, yang pertama user compatibility. User compatibility. User interface harus sesuai dengan user yang menggunakannya, of course. Sebelumnya kita juga udah ngebahas ya yang tadi di slide sebelumnya, user interface itu harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oke, jangan sistem, oke, jangan manusia harus mengikuti sistem, tapi sistemlah yang harus mengikuti, menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Contoh, ada AC nih, kita ada di sini gitu kan, ada di dalam ruangan yang ada AC-nya. Kemudian kita sendiri masuk ke dalam ruangan, kita bisa mengkontrol mengontrol AC-nya. Bisa di swing, naik turun, atau bisa suhunya mau berapa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kan ya teman-teman ya, makanya AC aja ngikutin sesuai kebutuhan kita. Motor, kita mau ngegas seberapa pun, ya tergantung di kita penggunanya. Kita mau ngerem secakram apapun, sekeras apapun, ya kita yang ngatur. Gitu. Sama begitu juga dengan sistem teman-teman. Ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan atau ya kebutuhan dari penggunanya. Oke, contohnya penggunaan warna cerah untuk anak-anak. Contohnya ini ada contoh aja. Contoh teman-teman membuat aplikasi penerimaan siswa baru untuk anak-anak SD. Ya warnanya jangan black lah, jangan black and white gitu kan. Contohnya warna two-tone gitu kan, warna-warna dua warna, hitam putih, merah putih, hijau putih gitu kan. Warna-warna klasik digunakan, enggak ini banget, enggak matching gitulah ya. Karena judulnya aja aplikasi anak-anak, ya kan? Ya harus menggunakan warna-warna yang cerah gitu. Itu salah satu contohnya aja. Yang kedua, konsistensi. Kenapa penting? Yuk kita bahas. Fungsi suatu perintah di dalam user interface itu harus konsisten. Ya, fungsi ya, perintahnya harus konsisten, teman-teman. Jangan membuat komen atau perintah yang membuat usernya ambigu, bingung. Contohnya nih, selama ini kita tahu escape itu adalah untuk keluar, untuk close dari suatu program. Ya, F1, F1 itu untuk help, pertolongan. Jangan kita ganti, kita bikin aplikasi nih. Kalau mau keluar dari aplikasi kita tekannya delete gitu kan. Delete gitu. Aneh lah gitu. Ini sistemnya siapa yang buat nih? Ini inovasi. Inovasinya juga harus ada rule of the game-nya gitu dong. Nah, kalau emang hampir di semua aplikasi itu F1 itu untuk help. Ya udah diikutin aja gitu. Kemudian escape untuk keluar, ya udah ikutin aja karena emang biasanya tombol escape itu untuk keluar. Gitu ya, teman-teman.
Nah, kalau mau membuat inovasi, ya harus tahu di mana titik saya harus membuat inovasi, di mana titik saya tidak bisa melakukan inovasi. Karena semuanya nggak bisa dibuat inovasi, harus ada tahu gitu kan, harus ada titik di mana saya harus melakukan suatu perubahan. Karena ingat, inovasi itu penting, gitu ya. Tapi kita harus tahu, kalau inovasi tidak diletakkan pada tempatnya, wassalam. Oke, contohnya aja nih teman-teman, salah satu bentuk konsistensi, coba teman-teman lihat Google. Dari dulu Google sampai sekarang, ya, teman-teman pasti tahu, background-nya nggak pernah berubah-berubah warna. Ya, kalau kepalanya Google, ya selalu, ya, tergantung event kayaknya nih ya. Selalu berubah, tapi tergantung event. Kalau event pahlawan, kadang di huruf O-nya berubah kepala orang atau kepala pahlawan. Tapi yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang atau mungkin ya wallahu a'lam bishawab ke depannya berubah atau enggak, itu adalah basic warna putihnya dia. Itu tidak berubah. Oke, contoh yang selanjutnya dari Google. Coba teman-teman lihat di warna biru. Ini warna biru. Oke ya, warna biru. Oke, di bawahnya warna biru, warna biru, warna biru. Oke. Google memiliki arti. Warna biru itu nanti digunakan untuk judul. Contoh, warna hijau itu untuk link, ya. Link, ini judul. Oke, judul. Kalau warna hijau untuk link, kalau warna hitam itu untuk informasi, gitu ya. Itu ada artinya, gitu. Nah, itu belum setahu saya dari dulu sampai sekarang warnanya masih ini aja, judul biru, hijau, link, hitam, informasi. Ya dari dulu sampai sekarang. Coba kalau teman lihat di halaman Google sini, tuh ya kan? Ada lagi Google Offered In, ya. Ada biru nih judul-judulnya nih. Nah, biasanya bisa diklik biasanya. Nah, ini informasinya. Oke ya, nah Google aja melakukan konsistensi. Begitu juga teman-teman nanti kalau membuat suatu website atau aplikasi, itu bisa dilakukan namanya bentuk konsistensi. Oke, selanjutnya familiar. Nah, familiar ini penjelasannya adalah gunakan gambaran atau konsep yang sudah familiar. Nah, ya kan? Contoh penggunaan icon dan fungsi perintah. Ya sama kayak yang di atasnya, teman-teman. Kalau escape, kalau udah familiarnya untuk keluar, ya untuk keluar gitu ya. F1 kalau untuk help, ya untuk help gitu kan. Makanya harus ada familiarity, sudah biasa digunakan. Oke, selanjutnya teman-teman, yang keempat, prinsip interface yang keempat lanjutannya. Simple. Yes, design is simple. Rancanglah user interface dengan tidak menampilkan semua fungsionalitasnya nih teman-teman. Jangan semua fungsinya dikeluarkan, tampilannya di all out. Sembunyikan fungsi yang tidak terlalu sering digunakan. Oke ya, jadi jangan semuanya dikeluarkan. Oh, tombol ini kayaknya penting nih, tombol ini penting nih, tombol ini penting. Penting semua. Cari mana dari penting-pentingnya tombol tersebut, mana yang tingkatnya paling sering digunakan, mana yang tingkatannya kurang atau jarang digunakan. Oke, teman-teman harus tahu nih. Oke ya. Sebentar, ada apa namanya informasi masuk. Oke, lanjut. Nomor 5 belum ya? Baik, nomor 5. WYS IWG. What the mean? Artinya apa? What you see is what you get. Apa yang teman-teman lihat itu yang didapatkan. Contohnya, penjelasannya dulu. Tampilan harus sesuai seperti yang diinginkan user. Contoh, fasilitas print preview dan yang keluar di kertas itu harus sama dengan tampilan print previewnya. Maksudnya gini teman-teman. What you see is what you get. Apa yang teman-teman lihat, ya,
itu harus sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan. Contoh, teman-teman pengen ngeprint, ya, teman-teman membuat suatu dokumen, entah di Microsoft Word atau Microsoft Excel gitu kan, buat dokumen. Kemudian teman-teman mau ngeprint, ya. Ketika teman-teman mau ngeprint, itu coba di preview dulu biar hasilnya maksimal di preview. Oke, cakep nih gitu kan. Udah langsung print. Klik enter print. Cek 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 print. Lah, kok nggak sesuai nih? Aduh, gimana sih nih? Permasalahannya trouble satu. Padahal tadi di print preview-nya udah bagus deh. Kok gini sih? Diklik lagi print preview. Tuh kan udah bagus. Nah, kok nggak sesuai ya? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi, yang teman-teman lihat di print preview, ya, itu harus sama dengan yang dikeluarkan. Ya. Nah, bisa jadi ini kenapa tadi kasus tadi bisa melenceng, ya kan? Garisnya nggak sesuai, atau marginnya nggak sesuai, gitu kan. Coba makanya ketika print preview, dicek satu persatu, ya kan marginnya udah sama belum? Gitu kan, kanan kiri, atas bawah, udah sesuai belum? Udah sesuai, tapi kok di print nggak proporsional sesuai dengan ekspektasi kita ya. Iyalah, coba lihat kertasnya. Iya ya, kertasnya ternyata legal ya, salah masukin kertas. Aturan kertasnya A4, oh pantesan. Clear ya? Oke. Nah, ini selanjutnya ada product compatibility, task compatibility, workflow, direct, control, flexible, robustness, protection, ease of learning, dan ease of use. Ini adalah lanjutannya dari prinsip interface. Jadi harus product compatibility, harus task compatibility, workflow, harus direct, harus ada kontrolnya, fleksibel, robustness, protection, ease of learning, dan ease of use. Ini. Nah, untuk penjelasannya nanti. Oke, kita lanjut karena selanjutnya kalau nggak salah prinsip desain deh. Wow, bener kan? Nah, prinsip desain ini juga penting, teman-teman. Yuk, kita masuk. Prinsip desain yang baik disebut dengan User-Centered Design atau UCD. Ada temennya UCD itu Human. HCD. HCD itu apa? Human. Oke ya. Human Centered Design. Human. Nah, apa tuh bedanya tuh? Coba nanti teman-teman bisa explore sendiri. Human Centered Design. Apa bedanya Human Centered Design dengan User Centered Design? User kan human juga, Pak. Yes, betul. Human juga user, iya kan sama. Nah, coba cari deh tuh. Apa perbedaan dari user dan human? Oke, kalau kata kunci dari saya adalah khusus dan spesifik. Dah. Oke, coba nanti teman-teman cari. Oke, kemudian nanti jadi tambahan di latgasnya ya. Oke, kita bahas yuk. User-centered design atau UCD itu adalah filosofi, ya metode lah ya, anggapnya metode perancangan di mana user menjadi pusat, kata kuncinya user menjadi pusat proses pengembangan sistem yang interaktif. Jadi sama seperti yang tadi di awal sudah dikasih tahu, sistemnya harus mengikuti user atau penggunanya. Oke ya. Metode perancangan di mana user menjadi pusat proses pengembangan sistem yang interaktif. Oke ya. Jadi nggak hanya menggunakan aja nih teman-teman, tapi juga dapat memberi komentar perancangan. Jadi dia nggak hanya menggunakan saja. Nih aplikasinya udah jadi. Oh iya nih. Oh iya oke. Oke. Enggak sebatas itu doang teman-teman. Jadi gimana Pak? Jadi ketika sudah jadi, dia bisa memberi masukan. Ya, masukannya itu bisa sebelum sistemnya dibuat, ya, yaitu pada saat perancangan atau saat uji atau setelah jadi di tahap evaluasi.
ya. Jadi nggak hanya gunain aja. Jadi usernya ini diajak, yuk kira-kira gimana nih yang bagus nih? Oh, yang bagus sistemnya begini loh, karena kita sebagai user nanti begini, begini, begini. Oh, gitu ya. Udah catat. Nah, jadi usernya di situ menjadi pusat, menjadi bahan masukan buat kita sebagai developer. Oke, itu kalau perancangan. Nah, nanti kalau di uji awal itu juga di apa namanya dijadikan center desainnya. Udah jadi aplikasi, coba kurang lebih seperti ini nggak? Coba diklik sini, oke, klik sini, oke. Oh, oke, sip, sip, sip. Cakep nih, cakep. Tapi ini ada minusnya nih. Minusnya mungkin kecepatannya kali ya, kurang gitu kali ya. Oke, dapat catatan. Nah, udah catatan baru masuk tahap evaluasi gitu ya. Setelah uji, baru nanti kalau ada komen dari usernya itu masuk tahap evaluasi. Hingga nanti ketika tahap evaluasi udah dikasih masukan, kemudian Mas ini udah ada tahap reviewnya kurang lebih seperti ini. Oh coba dicek lagi, oke dicek dicek. Oh, cakep cakep. Udah deh. Ini udah bagus kok, udah bagus. Udah. Oh iya iya kita udah bagus nih. Iya iya udah bagus. Oke baru masuk ke tahap implementasi sistem. Oke, jadi dari konsep perancangan, uji awal, evaluasi, hingga tahap implementasi pada sistem itu, usernya diajak join, diajak ngobrol, diajak gimana kira-kira nih perancangan yang bagus. Oke ya. Oke teman-teman, user center design prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi si usernya itu diajak ngobrol dari tahap perancangan. Oke ya. Dari tahap analisis diajak ngobrol, oke. Terus diajak ngobrol juga di tahap desainnya, ya kan? Diajak ngobrol tuh. Kalau desainnya udah jadi, coba kita masuk selanjutnya di tahap evaluasi. Tahap evaluasi, Mas kira-kira desainnya kayak gini udah clear belum ya? Gitu. Udah sesuai belum ya? Ajak evaluasi. Kalau misalkan tahap evaluasi ini berjalan dengan baik ya, bisa langsung masuk ke tahap implementasi teman-teman. Oke ya, jika sudah bagus, sudah sesuai. Pak, kalau belum sesuai gimana Pak? Ya balik lagi ke tahap desain. Nah, desainnya seperti ini, seperti ini. Oh, oke, oke, oke. Udah bagus nih, gitu kan, oke. Baru masuk, nanya lagi di evaluasi. Udah cocok belum nih? Kan kemarin katanya ada revisi bla 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 bla. Hmm, coba dicek. Oh, udah nih, udah bagus bagus bagus. Oke, siap. Baru masuk tahap implementasi, deal diimplementasikan. Di tahap implementasi kurang lebih ada yang bermasalah lagi atau ada masukan, masuklah tahap ke evaluasi. Oke ya. Nanti di tahap evaluasi kalau udah clear baru masuk lagi ke tahap implementasi. Oke, jadi kurang lebih tahapannya seperti itu secara singkatnya. Untuk metode user center design. Nah, di metode user center design ini atau UCD ini ada beberapa prinsip nih teman-teman yang dijadikan landasannya. Oke ya. Satu, ini prinsip UCD menurut G. Gould tahun G. Gould ya, dibacanya G. Gould apa G. Gould sini ya. G. Gould pada tahun 1995. Yang pertama harus fokus pada user. Ya, namanya user center design harus fokus. Nah, di tahap user ini kita harus ngobrol, harus kita interview, kita harus melakukan survei, ya kan? Kita harus workshop ngasih tahu perancangannya nanti kurang lebih seperti ini nih. Oke, diajarin. Interview, kita ajak ngobrol, udah ajak ngobrol, kita juga melakukan survei, udah dapat data, kita buat sistemnya, kemudian coba kita kasih workshop nih kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Artinya di tahap awal ini, si usernya itu dikasih awareness. Kasih informasi dulu lah, ya kasih perhatian dulu. Kurang lebih seperti ini loh.
Mati. Oh gitu. Iya, 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 iya. Oke, yang kedua, perancangannya terintegrasi. Ya. Nah, ini perancangannya itu terintegrasi, mulai dari sistem bantuan, ya. Kalau misalkan aplikasinya sudah jadi, sudah diimplementasikan, itu harus ada namanya sistem bantuan. Kalau saya kurang bisa menggunakan ini harus nanya ke siapa nih, gitu kan? Harus ada namanya sistem bantuan. Kedua, harus kita training dulu yang menggunakan aplikasi tersebut. Oke, kemudian juga kita membuat namanya dokumentasi user atau biasanya sering disebut dengan manual book. Oke ya, manual book itu juga bisa dibuat dua versi, versi online atau versi offline. Oke, kemudian bisa juga membuat prosedur instalasi. Cara nginstalnya gimana nih aplikasinya gitu kan. Kalau saya udah nggak suka aplikasi ini lagi, kemudian saya delete atau uninstall, data-data saya kehapus nggak, hilang nggak, berbahaya nggak kalau di uninstall, kan gitu harus tahu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pengujian pengguna. Oke ya, harus diobservasi dulu. Observasi, kemudian dievaluasi, kemudian kita minta namanya feedback dari user. Kira-kira apa nih di dalam pembuatan aplikasi ini yang kurangnya apa, titik kelemahannya di mana, sistemnya, titik bagusnya di mana, itu harus dapat kita feedback dari usernya. Oke, selanjutnya adalah aturan atau user centered design. Rule of the game-nya nih. Pertama, udah kayak ini aja ya. Apa namanya? Senior selalu benar. Oke, yang pertama adalah perspektif. Pengguna selalu benar. Jika salah, maka masalahnya terdapat pada sistem. Bos selalu benar. Kalau karyawan salah, bosnya yang benar atau karyawan yang benar. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi pengguna itu selalu benar ya teman-teman. Karena dalam membuat sistem itu best. Landasannya ya sesuai dengan keinginan usernya. Jadi kalau ada yang salah, ya developernya mungkin salah input, salah memberikan perintah gitu ya, atau sistemnya yang salah. Jadi harus mengikuti dengan user tersebut. Nah, ini dari segi perspektif. Nah, yang tadi nih, instalasi. Dapat instalasi dan uninstall dengan mudah tanpa konsekuensi negatif. Oke ya. Nah, konsekuensi negatifnya gimana? Contohnya tadi ini udah install gampang nih, ya kan? Dia uninstallnya berbahaya nggak? Datanya hilang nggak? Gitu kan? Nah, atau juga pas di tahap instalasi. Nah, pas tahap instalasi kok berat ya? Gitu kan. Wah, saya habis nginstal software ini kok jadi begini ya. Kok aduh, kok jadi begini nih gitu. Nah, itu konsekuensi negatifnya. Kemudian selanjutnya adalah pemenuhan, yaitu bekerja sesuai dengan keinginan user. Nah, ini lagi balik ke user lagi karena user center design, jadi sistem itu bekerja ya, melakukan tugasnya sebagai sistem itu sesuai dengan kebutuhan dari atau keinginan dari usernya. Kalau usernya pengen ketika klik ini hasilnya begini, klik itu hasilnya begitu, klik begono hasilnya begini, ya sistem harus ngikutin gitu. Jadi jangan klik begini hasilnya begono gitu kan, beda. Begini, klik ini jadinya begini, klik begitu, klik itu jadinya begitu. Gitu. Jadi nggak sesuai. Ini gimana sih sistem, orang saya mau close malah di save. Gitu. Ya kan? Oke, selanjutnya instruksi. Maksudnya apa? Secara mudah bisa manual book atau help online. Nah, aturannya harus ada manual book dan help online-nya ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya websitenya itu ketika digunakan itu orang merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Ya karena dia punya manual book-nya. Gitu kan? Punya manual book, kemudian kalau manual book-nya hilang, ada manual book online atau help online sistemnya. Nah, terus selanjutnya adalah usability. Oke. Faktor guna.
Oke ya, menjadi penguasa software dan hardware dari sistem, bukan sebaliknya. Ini yang saya tadi kasih tahu. Dari faktor kegunaan, jadi software dan hardware dari sistem ini harus mengikuti. Jadi yang sebagai penguasa adalah usernya. User harus bisa menjadi penguasa, bisa menggunakan softwarenya. Oke, bukannya software ngakal-ngakalin usernya, gitu kan? Oke teman-teman, selanjutnya konsep user center design. Kalau tadi aturan mainnya, sekarang konsepnya. Konsepnya sih sebenarnya simpel aja. Satu, berpusat pada user berdasarkan pengalaman user. Oke, kemudian implementasinya, implementasi model pekerjaannya sesuai dengan user. Berpusat pada user berdasarkan pengalaman user, kemudian sesuai kebutuhan user, kurang lebih seperti itu. Ini konsepnya ya. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi ini nanti tugas UTS atau UAS, nih harus ngelotok di user center design-nya. Nah, ini informasi tambahan teman-teman pengguna user center design. Ada siapa aja? Pertama, ada user. Siapa itu user? User itu orang yang menggunakan. Oke ya, orang yang menggunakan aplikasi, apps, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah end user. Siapa end user? Orang yang menggunakan sistem dan menyelesaikan tugasnya di sana. Oke ya. Kalau tadi yang user itu orang yang menggunakan orang yang menggunakan sistem. Tapi kalau end user, dia menggunakan sistem dan menyelesaikan tugasnya di situ. Oke ya. Nah, kemudian ada yang terakhir non-user. Non-user itu orang yang menggunakan sistem untuk orang lain. Contohnya ada administrator, installer, atau demonstrator. Itu ya, non-user. Kemudian ada stakeholder. Stakeholder itu orang yang berpengaruh, orang yang terpengaruh, mohon maaf. Orang yang terpengaruh oleh sistem. Contoh, staf pemasaran atau pembeli. Contohnya nih teman-teman. Teman-teman ini seller. Oke, kita pakai contoh yang mudah aja ya. Ya, teman-teman tahulah namanya aplikasi Tokped, Shopee, ya kan, Lazada, Gojek, gitu kan. Ini B itu artinya buyer. Ya, B ya, buyer. Ini seller, penjual. Oke. Yang pertama, si buyer itu membeli barang. Buyer beli barang. Buyer beli barang. Nah, beli barang, kemudian dia order, melakukan pembayaran, ya kan? Twing. Apa tuh Pak, twing? Nah, sellernya terpengaruh. Terpengaruh gimana Pak? Iya, ada informasi. Ting dong. Di dalamnya ada tanda pentung gini, bulat, lingkaran, dalamnya ada tanda pentung, ting dong. Ada satu orderan masuk. Tolong segera diproses ya. Terpengaruh kan? Padahal tadi sistemnya dia lagi diem. Tapi gara-gara ada yang beri, terpengaruh. Terpengaruhnya gimana? Ya ada orderan masuk, dikasih tahu sama Tokped. Ya kan dikasih tahu sama Tokped. Wih, seller, nih ada pesanan masuk, kerjakan. Gitu ya. Oke, dikerjain sama sellernya. Mulai terima orderan, di packing, habis di packing, paketnya dikirim. Oke, paket dikirim, paketnya dikirim, ya kan, ditekan, kirim paket. Ting dung. Ada pesan di pembeli, paket Anda sudah dikirim. Oke, ya kan? Datanglah di perjalanan, di jalan-jalan, sampailah ke tangan buyer. Ketika sampai di tangan buyer, terus di unboxing, iya kan? Sudah di unboxing, dikasihlah ulasan bintang 5. Wih, ulasan bintang 5 dan bahwa barangnya sudah diterima
oleh pembeli dengan baik. Ding dong, masuk lagi. Hey seller, Anda mendapatkan bintang 5 dari pembeli Anda. Terima kasih. Nah, ini stakeholder. Jadi saling terpengaruhi. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah usability engineer, yaitu orang yang akan menggunakan. Nah, contohnya user experience. Ya contohnya ini untuk apa namanya ngecek, ngetes ya. Cuman buat ngetes sistemnya gitu untuk mengetahui tahapan experience, tahapan pengalaman penggunanya kurang lebih seperti apa. Kemudian ada lagi technical staff and software developer, yaitu orang yang merinci spesifikasi, develop, dan buat prototipe-nya. Nah, ini juga bisa masuk ke tahapan orang-orang yang menguji coba sistemnya. Oke, menguji coba sistemnya maksudnya gimana? Sistem sudah dibuat, terus diuji coba, gitu kan? Kira-kira kalau pakai spesifikasi software atau hardware seperti ini berjalan lancar atau enggak, dicek, dibuat apa namanya seolah-olah banyak orderan gitu kan kalau aplikasinya belanja online, dibuat kurang lebih apa namanya diuji coba dengan banyak user yang menggunakan secara bersamaan gitu. Nah, itu harus ada. Nah, ini adalah penggunanya. Penggunanya untuk apa? Technical staff dan software developer. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahap pengembangan sistem. Oke, ini sih apa ya? Lebih ke secara umumnya aja. Ya, ini tambahan sih sebenarnya pengembangan sistem. Yang tadi kita udah ngebahas tentang interface, kemudian prinsip interface, kemudian prinsip desain, kemudian masuk ke pengembangan sistem. Jadi ketika kita sudah tahu interface yang baik seperti apa, desain yang eye catching, yang eh, apa namanya update, yang kekinian itu seperti apa, yang sesuai dengan kebutuhan user seperti apa. Nah, barulah kita masuk tahap pengembangan. Pengembangan sistem atau aplikasi. Ini kulitnya aja teman-teman. Yang pertama, 4 langkah pengembangan sistem Eason. Menurut Eason pada tahun 1992. Pertama, perencanaan. Itu dalam mengembangkan sistem harus ada namanya perencanaan. Ya, jelas harus ada. Kemudian kalau udah direncanakan harus ada perancangan, dirancang kira-kira untuk menuju ke sana, untuk membuat sistem itu apa yang harus kita lakukan. Desainnya seperti apa? Oke kan, penggunanya siapa saja? Ya kan, database-nya gimana? Keamanannya gimana? Kalau ada yang bobol gimana? Kalau tiba-tiba sistemnya crash gimana? Nah, itu perancangan. Baru masuk namanya tahap implementasi, diimplementasikan, dijalankan, gitu kan, diterapkan. Nah, sudah diterapkan masuk namanya ke pengelolaan sistem. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, tahap pengembangan sistem. Pertama kita harus, ini untuk model soft system metodologi ya, dengan menggunakan metode SSM, software system. Nah, plan for system. Kita mau buat apa nih? Di planning dulu. Sistemnya kita mau buat sistem apa nih? Oh, kita mau membuat sistem ini nih. Ya kan, misalkan jual beli barang online. Oke. Udah gitu, baru kita namanya sudah jelas, baru kita masuk tahap desain, gitu kan. Masuklah tahap desain. Di tahap desain ini teman-teman juga harus tahu, jangan ngasal desain saja. Nih ya, di tahap desain yang ini teman-teman harus tahu siapa penggunanya, iya kan, kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang tua, atau anak-anak tuh harus tahu, gitu kan. Nah, akademisi atau tidak, gitu kan. Siapa penggunanya harus tahu, target marketnya juga harus tahu, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus mengetahui nih, nah, makanya kita harus tahu nih, mengetahui ini nih, usability study. Kita harus mengetahui namanya tingkat kegunaannya terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru masuk ke tahap implementasi. Dimasuk tahap implementasi ini harus kita mengetahui juga management of change. Ketika aplikasi atau sistem itu diimplementasi, nah, kita harus bisa manage orang-orang yang
menggunakan itu kira-kira ngerasa risih nggak ya dengan hadirnya sistem baru itu, atau merasa terbantu? Oke. Kalau merasa terbantu, alhamdulillah, manajemen of change-nya, ya perubahannya tidak terlalu signifikan. Oh, kalau ada perubahan kita manage sedikit-dikit, oke gampang. Tapi masalahnya, kalau hadirnya sistem tersebut di perusahaan tertentu atau di kantornya teman-teman, itu malah membuat risih. Ih, ini gimana sih? Ah, mendingan yang manual deh. Orang masa kalau pakai sistem jadi tambah rumit. Nah, itu tuh yang harus ada namanya manajemen of change-nya. Oke ya, paham ya? Jadi ketika teman-teman implementasi itu ada dua. Ada yang pro, ada yang kontra. Sama aplikasi buatan teman-teman. Kalau yang pro ya kita poles-poles dikit supaya tambah suka. Nah, masalahnya ini yang kontra. Gimana kita harus manajemen gitu ya supaya nanti dia bisa menjadi stabil, oke, menjadi ya nggak suka-suka banget gitu kan, suka gitu lah. Terus masuk ke suka banget sama sistemnya karena ternyata terbantu ya. Nah, gitu. Yang kontra itu karena mungkin dia belum diedukasi, belum diajarin cara menggunakannya. Tapi ketika sudah diajarin cara menggunakannya, wow, jadi ini ngebantu banget nih, gitu. Nah, setelah itu baru ketika udah diimplementasi, masuk tahap ke manage. Manajemen, di maintenance gitu ya, di maintenance. Dirawat, sistemnya dirawat, dijaga, ya kan? Terus dijaganya itu juga nggak ngejaga orang-orangnya saja gitu kan, tapi juga dijaga sistemnya. Gimana Pak jaga sistem? Emang bisa? Sistem kan udah berjalan. Ya selain dari faktor keamanan, juga namanya faktor inovasi. Nah, harus ada namanya evaluasi juga nih teman-teman. Oke, harus dievaluasi gitu kan, karena kalau sistem nggak berubah ya gitu-gitu aja, ya udah bakal ketinggalan zaman gitu kan. Padahal kebutuhan manusia itu, kerjanya manusia itu berubah-berubah. Nah, makanya sistemnya harus dievaluasi. Sistem yang dibuat udah sesuai belum nih? Membantu nggak? Oh ini Pak ada yang kurang, soalnya ya dulu mah kita kalau nginput gampang input, sekarang mah harus masukin kodenya dulu Pak, ini tapi di sistemnya nggak ada Pak. Nah, evaluasi masuk. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, setelah udah di manage, sudah diimplementasikan, sudah didesain dengan baik, kita naik lagi nih ke atas. Salah yang bawah. Naik ke atas sini. Nah, kira-kira strategi yang tadi digunakan itu sudah sesuai dengan planning kita belum? Ya, udah melalui beberapa tahap, kira-kira planningnya udah sesuai belum? Nah, kalau sudah sesuai berarti sukses. Udah tinggal di maintenance. Kalau udah sesuai nih, kalau planningnya udah sesuai jangka panjang, ya udah kita mainnya di sini aja terus. Di manajemen, di evaluasi, manage lagi, evaluasi terus aja. Gitu. Paham ya? Jadi kurang lebih sistem dalam mengembangkannya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan. Monggo dipersilakan ada yang ingin bertanya. Nanti kalau karena ini online ya, jadi mungkin bisa bertanyanya di komentar atau bisa langsung dijapri ke saya. Oke, ini ada alat gasnya. Jelaskan discussion time ini teman-teman bisa pekerjakan di tempatnya masing-masing gitu ya. Kemudian bisa kerjakan secara online, secara per kelompok juga. Jelaskan prinsip user interface di bawah ini. Jadi teman-teman menjelaskan. Kan tadi ada 17 nih, masih ada kurang kan? Nah, teman-teman coba deh dijelaskan. Nah, nanti di pertemuan minggu depan itu bisa presentasikan. Nah, ini kan ada 10, jadi teman-teman tidak harus membuat 10 slide. Ya, tidak harus membuat 10 slide. Kalau emang satu slide bisa dua, ya kan? Dua ya, satu slide. Ya, satu slide bisa merangkum dua prinsip user interface, it's okay, nggak apa-apa, lakukanlah, gitu kan. Yang penting ketika teman-teman presentasi jelas,
Dan ingat sekali lagi, tolong ketika presentasi biasakan jangan menulis secara garis umum banyak banget. Tulis aja poin-poinnya. Karena kenapa? Teman-teman kan presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, di situ yang teman-teman masukkan poin-poinnya aja, kata kuncinya, penjelasan dari kata kunci, udah dijelaskan aja. Nah, fungsinya teman-teman apa? Ketika kata kuncinya aja yang ditulis, teman-teman tuh bisa mengeksplor, berbicara lebih banyak tanpa melihat, gitu ya. Nah, emang itu ada jangka waktunya teman-teman untuk bisa mengeksplor kata kunci ketika menggunakan PowerPoint, gitu kan. Ya mungkin dulu di semester-semester sebelumnya teman-teman ya baca aja. Ya harus berubah dong, karena nanti ketika teman-teman sidang, ya, skripsi, itu dosen kalau udah ngelihat penjelasan atau definisi dari ini panjang banget udah satu slide, aduh, ganti mas, gitu. Males banget ngebacanya, mendingan diceritakan, gitu. Oke ya, diceritakan kata kuncinya apa aja. Oke, ini nanti teman-teman bisa dikerjakan secara berkelompok. Jadi ketika pekan depan, oke, itu teman-teman bisa langsung presentasi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada apa namanya kelas hari ini yang secara online. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Oh iya, saya lupa. Di diskusi ini tadi di atas saya ada tugas ya, ada tugas tuh di bab apa ya, di tentang UCD, di UCD. Oke, nah apa tuh ya tadi yang di UCD kan? Nah, kalau teman-teman tadi dari awal cuman ngelihat penjelasan di awal doang, nggak nonton dari awal hingga akhir, ya bingung deh makanya. Oke, PR-nya UCD. Nah, tadi di UCD saya ada tambahan, tolong ya nanti teman-teman harus tahu nih apa perbedaan. Nah, udah nanti tonton dah di tengah-tengahnya. Gitu. Oke, jangan lupa ini nanti harus ada di slide-nya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk teman-teman semuanya. See you.